Em, pastikan ya kalau Anda baca itu tahu istilah-istilah. Jadi kadang-kadang kan gini ya budayanya di FK. Ada pertanyaan, nggak tahu Anda Google, nggak tahu Anda cari di les-lesan atau mana, oke lah. Nah, terus Anda copy, habis itu Anda bacakan ke tutor. Nah, kadang tutor itu, kalau saya ya, kalau kayak saya itu, saya akan menganggap kalau Anda bacakan, Anda paham maksudnya apa. Tapi ternyata pengalaman saya di kelompok saya sendiri, itu kadang-kadang nggak ngerti dia, jadi pakai kata-kata tertentu nggak ngerti artinya, gitu kan? Jadi pakai kata-kata karena itu tadi karena kopas gitu ya, jadi copy paste dan bacakan. Nah, seringkali kalau dibacakan lagi ke saya kan angguk-angguk ya, karena saya karena saya ngerti gitu kan ya, ngerti istilah-istilah yang Anda gunakan saya ngerti gitu. Tapi Anda ngerti atau enggak itu yang penting. Yang penting itu Anda ngerti atau enggak. Sama coba ditunjukkan lagi, dibuka lagi ya, yang tadi file yang barusan. Ya, coba dibuka file yang barusan Anda buka tadi, file jawaban. Oke, nah kalau di sini kita lihat misalnya nomor satu ya, apakah benar? Jadi tadi saya disinggung sedikit oleh Bu Rahma, jadi memang agonis dia akan berikatan. Jadi mungkin ini sekaligus kita masuk ke persentif versi ya. Kalau kita bicarakan reseptor, itu kita membicarakan suatu molekul, molekul protein, atau kadang-kadang dia juga ada glukosanya atau karbohidratnya, kadang-kadang ada lemaknya, ya kan tergantung dari jenis molekulnya atau jenis proteinnya. Nah, namanya protein seperti yang kita atau sudah yang ada dapatkan di kelas satu, kelas 1 di semester satu ya, yang pertama, suatu protein itu dia akan memiliki fungsi ya, ada beberapa fungsi protein, ada fungsi sebagai kanal, ada fungsi sebagai apa? Kanal itu berarti channel ya, berarti dia penghantar gitu ya atau pintu. Ada fungsi juga sebagai reseptor, ada fungsi sebagai enzim, ada fungsi sebagai struktural, ada fungsi sebagai pelekat, ada fungsi pergerakan, kayak gitu ya, imunoglobulin dan sebagainya. Jadi banyak fungsi di sini. Yang kita bicarakan sekarang adalah fungsi dia sebagai reseptor. Nah, reseptor itu apa? Berarti reseptor adalah suatu molekul yang bisa menangkap molekul lain, gitu kan ya, menangkap tepatnya suatu molekul yang kecil biasanya ya, yang small molecule, dan dia nanti akan menimbulkan suatu efek. Jadi dia akan menghantarkan efek dalam suatu dalam lingkup atau dalam scope ya, dalam suatu lingkup cell to cell communication atau komunikasi sel. Dan ini juga sudah kita berikan pada kelas satu di BMS ya, di minggu keberapa, ketiga atau keempat, kalau nggak salah keempat ya, mengenai cell to cell communication. Oh enggak, ketiga atau kedua, kedua sorry, nggak tahu yang mana, salah satu pokoknya. Jadi kita memberikan cell to cell komunikasi atau komunikasi antar sel ya. Komunikasi antar sel tadi dijelaskan oleh Daniela tadi ya, Daniela mana ya, Daniela Soraya siapa itu, sorry, yang menjelaskan oh komunikasi sel itu bisa parakrin, bisa autokrin, bisa endokrin, bisa eksokrin, gitu. Itu sudah dijelaskan, saya rasa sudah benar. Nah, kita kembali ke reseptor. Berarti reseptor adalah suatu protein, dia bisa menangkap suatu molekul. Nah, molekul apabila dia mengaktifkan protein tersebut, maka dikatakan sebagai agonis. Itu sudah benar, Anda jawabannya. Apabila dia tidak mengaktifkan, itu dikatakan sebagai antagonis, gitu kan ya. Jadi kebalikan. Nah, ini hindari juga Anda menggunakan bahasa terlalu awam ya. Jadi bilang, oh, kalau antagonis buruk, agonis baik, kita nggak tahu agonis buruk atau baik, atau bahkan menilai buruk baik itu juga susah ya. Jadi maksudnya apa buruk baiknya dari konteks sel? Karena dari konteks sel pasti dia menginginkan fisiologi gitu kan ya, menginginkan homeostasis gitu. Jadi
nggak mesti kalau antagonis itu akan berakibat buruk gitu kan ya, dan seperti halnya agonis akan berakibat baik. Nah, biasanya kita bicaranya ya agonis aktif, antagonis non aktif gitu kan. Agonis berarti menyalakan, antagonis berarti mematikan. Nah, suatu molekul kalau misalnya dia memiliki efek ya, tadi benar juga kata Rama, jawaban Anda harus hati-hati. Jadi artinya kalau jawabannya tidak tepat atau Anda belum paham, pasti menggunakan istilah juga nggak tepat gitu kan ya. Nah, kalau istilahnya nggak tepat, yang dengerin misalnya saya tutor, ya maksudnya dosen ya, dengerin tahu, oh ini nggak ngerti gitu kan ya, karena kok dia pakai istilah ini, harusnya pakai istilah yang lain yang lebih tepat kayak gitu. Nah, di sini kita harus ingat bahwa suatu reseptor dia punya ini ya punya punya bentuk gitu kan ya, dan bentuk itu nanti akan pas gitu dengan suatu molekul kecil. Jadi bayangkan sarung tangan sama bola baseball misalnya. Jadi konsepnya dulu kita bayangkan dia seperti lock and key. Lock and key itu berarti kayak gembok dan kunci kan. Jadi ada kunci yang pas untuk gembok satu itu, gitu kan. Jadi lock and key. Tapi yang baru-baru ini konsepnya lebih ke arah induced fit ya. Jadi kalau misalnya dia bola baseball, ada baseball nanti tangannya itu akan menutup atau menggerakkan. Jadi dia bergerak tangannya untuk benar-benar melingkupi baseballnya itu, gitu ya. Tapi memang nggak bisa kalau dia baseball di sarung tangan baseball dibuat tangkap, misalnya bola basket nggak bisa ya. Atau dibuat bowling nggak bisa juga. Bolanya lain. Karena bolanya lain ya dia nggak bisa berefek. Gitu. Jadi ada juga suatu eh, apa namanya ya kesesuaian, kecocokan gitu kan ya. Kalau cocok bisa, nggak cocok nggak bisa kayak gitu. Nah, di sini apakah pertanyaannya kan ya, ITC berikatan dengan reseptor yang aktif dapat efek negatif pada kerja hormon tidak menyerang fungsinya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang saya rasa kurang tepat gitu kan ya. Jadi misalnya kalau EDC berikatan dengan reseptor yang aktif, efek negatif gitu ya. Jadi ini seolah-olah menggambarkan EDC akan selalu menurunkan kerja hormon, ya kan? Ini kalimat ini ya. Padahal nggak mesti, kadang-kadang EDC juga bisa meningkatkan kerja hormon gitu. Jadi dia bisa menimbulkan yang nomor 6 ya, meningkatkan produksi hormon. Yang di sini pun dia juga sama, harusnya dalam konteks sekali lagi ya, dalam konteks sel homeostasis kebanyakan juga salah gitu kan. Nah, kalau misalnya ada suatu EDC, dia terus-menerus atau menstimulasi suatu reseptor, efeknya gimana gitu kan? Berarti bukan efek negatif dalam konteks dia turun, tapi ini efek positif dalam konteks dia naik, gitu kan ya. Jadi efeknya akan meningkatkan kerja reseptor, terus meningkat aktivitas dari reseptor meningkat, akhirnya dia akan berlebihan kayak gitu. Jadi kalimat ini yang salah itu ada di situnya, bukan hanya di yang yang ini ada bentukan ya, saya nggak tahu tadi bilang apa, tapi yang di sini itu efek negatifnya itu yang harus hati-hati, karena negatif bisa bermakna efek merugikan, tapi juga bisa bermakna efek menurunkan, kayak gitu. Jadi artinya ini kan kata yang agak ini ya, agak rancu. Dia sebenarnya maksudmu apa? Dia menurunkan atau kalau menurunkan salah gitu ya, kadang-kadang dia bisa meningkatkan kerja hormon kayak gitu maksudnya. Nomor satu itu. Oke, itu. Terus yang nomor dua, memodulasi. Ini yang salah satu yang saya contohkan ya. Modulasi itu artinya apa? Bisa nggak menjawabkan? Apa yang salah satu? Modulasi artinya apa? Saya tunjuk ah. Ya, ya, saya tunjuk. Mutiara. Mutiara ya. Terus 33004. Ya. Modulasi artinya apa, Mutiara? Setahu Anda. Masih mute. Coba Anda unmute sebentar. Proses perubahan, Pak. Perubahan. Salah sih. Yang lain, Beza. Gimana, Beza? Informasi. Menurut Anda gimana? Beza ada ya, Beza? Modulasi. Silakan. Kalau modulasi itu proses pengiriman sinyal. Pengirim sinyal juga salah ya. Jadi sorry. Jadi modulasi di sini artinya mengatur. Kata-kata modulasi itu mengatur, modulate. Jadi dia mengatur ekspresi. Jadi ini salah satu contoh yang saya maksud ya. Jadi Anda gampang mengcopy paste gitu. Tapi kalau Anda bacakan ke saya ini, saya akan angguk-angguk karena saya anggap Anda paham.
semua yang keluar dari yang Anda katakan itu saya anggap Anda mengerti maksudnya gitu ya. Itu mungkin kelemahan saya ya. Mungkin saya harusnya lebih lebih apa ya, lebih pesimis gitu ya. Oh, nggak ngerti paling hari. Tapi saya lebih ini percaya ke Anda gitu ya. Jadi kalau Anda berkata-kata, saya akan beranggap bahwa Anda paham yang Anda katakan gitu kan ya. Jadi saya nggak akan tanya biasanya, nggak akan tanya satu-satu apa artinya moderasi, apa artinya ekspresi, apa artinya reseptor gitu kan lama jadinya ya. Jadi di sini EDC bekerja dengan cara memodulasi ekspresi gen. Jadi dia itu bisa mengatur ekspresi dari suatu reseptor hormon. Nah, dalam konteks ini memang dia menurunkan reseptor hormon. Makanya ada dua cara, yaitu degradasi dan internalisasi. Nah, ini saya benar jawabannya. Jadi sebenarnya degradasi berarti jumlah reseptor hormonnya dihancurkan. Bisa betul. Internalisasi berarti dia diindusitosis bisa betul gitu ya. Harapan saya Anda paham ya maksudnya indusitosis itu apa. Nggak usah lagi saya tanyakan apa indusitosis gitu. Nggak usah ya. Jadi harapannya Anda saya tahu apa artinya indusitosis gitu ya. Reseptor itu apa gitu saya tahu. Kalau misalnya belum tahu gimana ya cari tahu. Nanti Anda cari tahu apa sih maksudnya reseptor, apa sih maksudnya degradasi, kenapa kok perlu degradasi. Ini semua berkaitan juga dengan homeostasis ya. Jadi semuanya itu memang dalam sel dia ingin homeostasis, ingin tetap gitu ya. Nggak ada yang suka perubahan. Jadi dia pengennya tetap gitu. Jadi dia berusaha sebentar. Oke, nomor 3 tadi apa? Bisa di scroll ke bawah. Nomor 3 ini sudah betul ya. Jadi bisa ingestin, halasi, kontak kulit. Oke. Nah, ini mungkin yang saya perlu tambahkan mengenai itu eh, beberapa senyawa lebih mudah masuk dengan cara tertentu gitu ya. Jadi ada yang lebih mudah masuk lewat kulit, ada yang susah lewat kulit gitu ya. Oke, apa. Terus yang beberapa contoh yang umum ini juga nggak masalah gitu ya. Nomor 8 itu berkaitan dengan sintesis. Saya tadi nggak tahu, mungkin kurang kurang peka ya jawabannya nomor 8 tadi salahnya di mana gitu yang tadi mungkin yaitu yang ini saya rasa benar ini berkaitan dengan sintesis hormon jadi berkaitan dengan jumlah. Jadi itu kata-kata sintesis hormon itu berarti dia membicarakan jumlah hormon. Hormonnya di jumlahnya meningkat. Hormon dari mana produksinya gitu kan pertanyaannya. Jadi kalau hormon dia merupakan suatu protein maka pasti berkaitan dengan DNA karena kalau protein itu selalu melalui ekspresi gen gitu. Nanti bisa juga sih bisa nggak ya yang lain tapi kayaknya nggak bisa ya lalu itu terus nanti baru dimodifikasi apakah aku dipotong atau diapakan gitu ya. Oke, itu mungkin untuk perbaikan terus terakhir saya kasih ini ya berarti ya untuk waktu 15 menit insya Allah cukup untuk suatu tentang persepsi dan saya izin share screen dulu ya, saya izin share screen. Oke, jadi ini kita lanjutkan aja ke persoalan persepsinya. Jadi nanti saya kasih dokumen ini, tapi ini masih belum direvisi ya. Ada beberapa yang masih salah. Dan sebenarnya dari punya Anda juga sudah beberapa sudah bagus ya. Tinggal ditambah-tambahkan, terutama mengenai anatomi histologi, fisiologi pankreas gitu, pasti Anda juga gampang dapat informasinya, gampang bacanya, yang nggak gampang itu menghafalkan gitu ya. Yang susah pankreas itu berapa selnya, jumlahnya di mana dan sebagainya. Nanti bisa baca sendiri. Nah, untuk skenario-nya ini sebenarnya kebanyakan satu part ya, tapi mungkin akan saya perjelas di beberapa titik gitu ya. Nomor satu tadi sudah Anda saya jelaskan sedikit mengenai reseptor. Jadi kalau saya membayangkan biasanya itu tadi ya sarung tangan sama bola gitu ya. Jadi bolanya nanti akan masuk sarung tangan terus baru dia akan berefek. Jadi agonis di sini EDC bisa menyerupai bentuk hormon. Nah, tadi itu ya, jadi kalau dia berikatan dengan reseptor, apa akibatnya? Gitu. Ya, akibatnya reseptornya akan aktif. Nah, reseptornya aktif berarti apa? Ya, dia akan menyalurkan suatu signal. Nah, ini kita perlu mengingat kembali ya, mengingat kembali di blok BMS itu ada yang namanya cell to cell communication. Cell to cell communication itu apa? Pertama, dia ada sel yang berusaha berkomunikasi dengan sel yang lain gitu ya, jadi sel to sel komunikasi. Kenapa kok perlu komunikasi? Karena dia ingin mengatur perilaku dari sel yang lain gitu ya. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan selnya, dia akan mengirimkan signal gitu kan, dia perintah ya, perintah kepada sel yang lain. Nah, ini gimana cara perjalanan signal tersebut? Ya, signal itu pertama akan diterima oleh suatu reseptor atau dinamakan reception. Lalu akan
dialirkan atau diteruskan ya, diteruskan ke dalam inti. Kenapa kok ke inti? Karena di inti itu yang merupakan pusatnya. Ibaratnya kalau kita bicarakan dekan, Burahma, Burahma itu di DNA-nya ya kan. Kalau Anda ingin mengirimkan signal kan nggak boleh langsung ke Burahma. Kan harus ke Mbak Yuli atau Mbak Devina dulu, itu transduksi signal namanya. Misalnya kalau ada paket pos gitu ya, dia akan bilang ke satpam dulu, nanti satpamnya nanti akan bilang ke Burahma semacam itu ya. Jadi nggak persis analoginya, tapi semacam itu. Kita bisa menggambarkan itu. Jadi ada signal yang datang, yang melekat kepada suatu reseptor, namanya reception. Dari situ nanti akan terjadi suatu penerusan signal atau transduksi signal atau estafet gitu ya, diteruskan melalui beberapa proses ya. Ada yang menggunakan chip PCR yang sudah Anda pelajari, jadi menggunakan chip protein coupled receptor, lalu dia akan mengaktifkan adenosine klase, lalu dia akan mengaktifkan second messenger ya kan masih ingat ya DMMP, DAG, IP3, lalu dia akan masuk ke ER. Ini anakku kok minta perhatian kenapa ini? Oke, terus dia akan meneruskan signalnya ke inti gitu ya. Jadi ke inti sel nanti baru terjadi perubahan. Perubahannya apa? Ya bisa aja dia berubah meningkatkan produksi sesuatu misalnya gitu ya. Atau dia akan ngapain kayak gitu, mengekspresikan suatu gen. Biasanya kayak gitu. Jadi di sini suatu agonis gitu ya, dia akan melekat pada suatu reseptor dan dia nanti akan mengaktifkan reseptor tersebut. Nah, yang kedua itu EDC ini bisa menggantikan reseptor itu atau bisa mengaktifkan reseptor yang harusnya diaktifkan oleh suatu hormon gitu ya. Jadi dia bisa memimik atau menyerupai, memalsukan gitu ya. Tapi perlu diingat juga dalam teori-teori penelitiannya itu seringkali afinitasnya jauh lebih kecil daripada hormon. Misalnya kalau kita baca BPA gitu ya, tentang BPA itu dia aktivitasnya atau afinitasnya tepatnya itu 10.000 atau 1.000 kali lebih lebih ringan, lebih lebih kecil daripada hormon hormon aslinya. Jadi memang uh, masalah EDC ini tergantung dari berapa banyak paparan, dari kapan terpapar, umurnya, penderitanya kapan. Jadi nggak selalu ada efek di situ ya maksudnya. Nggak selalu akan menimbulkan efek negatif. Lalu yang kedua itu EDC juga bisa menjadi antagonis ya. Jadi dia bisa menyerupai atau bisa menjadi antagonis. Dan di sini itu kalau apabila dia antagonis ya dia berefek akan mematikan suatu reseptor. Reseptornya akan mati akibatnya ya signalnya tidak diteruskan gitu ya. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan homeostasis. Nomor tiga itu mengenai reseptor expression. Jadi itu mempengaruhi jumlah reseptornya. Endokrin bisa meningkatkan reseptor yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh sel gitu ya dengan cara mengubah ekspresi gen. Nah ini kalau dilihat gambarnya ini ada plus minus ya. Jadi dia bisa meningkatkan dan bisa menurunkan. Dia akan bekerja pada ekspresi DNA tadi. Ini sama dengan yang nomor 6. Nomor 6 bedanya apa? Ya satunya reseptor, satunya hormon. Nah, itu perlu pembedaannya di mana? Kalau misalnya dia bercerita hormon, maka yang terjadi adalah suatu upregulation atau regulasi ke atas. Meningkatkan jumlah hormon, meningkatkan jumlah reseptor. Akibatnya apa? Hormon yang dibutuhkan untuk berefek lebih banyak. Gitu kan ya. Jadi dia semacam, lebih sedikit ya, saya nggak kebalik ya. Jadi dia akan meningkatkan atau mengubah kaitan kekuatan atau kekuatan dari suatu hormon tersebut gitu ya dalam mempengaruhi sel. Di sini perlu diingat lagi proses apa sih gimana caranya dihasilkan atau proses ekspresi dari gen. Jadi ada transkripsi, ada translasi. Kalau di sini dihasilkan RNA, maka dia merupakan proses transkripsi. Maka dia mengubah transkripsi. Apa yang diubah? Gitu kan ya. Untuk transkripsi berarti bisa meningkatkan misalnya ikatan RNA polimerase gitu ya. Jadi pada DNA sehingga dia akan lebih kuat ekspresi gennya, RNA-nya akan meningkat atau sebaliknya dia akan menurunkan ekspresi reseptor sama dengan nomor 6, bedanya dia hormon di sini. Ini tentunya hormon yang protein base. Nomor 4, signal transduction. Ini tadi juga membahas yang sama dengan nomor 1. Jadi maksud saya membahas dalam konteks cell-to-cell communication. Kalau yang tadi, yang dua ini membahas mengenai reception, jadi reseptornya yang dipengaruhi, gitu kan ya. Yang ini transduksinya, artinya apa? Hormonnya berikatan pada reseptor. Namun signalnya nggak nyampe ke dekan, gitu ya, karena
disabotase oleh EDC. Apa mungkin signal dinaikkan jadi seolah-olah oh ini gawat gitu kan ya, butuh banyak gitu misalnya. Atau signalnya diturunkan. Jadi oh nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu misalnya. Jadi di sini itu berkaitan dengan transduksi signal, mungkin melalui tirosinkinase, mungkin melalui pengeluaran CA plus gitu ya, mungkin melalui second mission yang lain atau apapun. Jadi konsepnya seperti itu gitu yang apa detailnya memang tergantung dari jenis EKG-nya. Jadi dia pengaruh apa itu. Ini kan review ya, jadi dia akan menjelaskan um, secara garis besar kayak gitu ya. Ini bisa terjadi kayak gini gitu. Apa EKG-nya itu nggak terlalu penting dalam konteks Anda karena nanti nggak ada pelajaran menghafalkan EKG ya. Jadi di sini tuh Anda yang penting tahu nggak ini ya, tahu nggak apa proses ini misalnya. Oke, berikutnya adalah epigenetic alteration. Jadi di sini itu mengubah ekspresi gen melalui epigenetik. Ini bisa dipanjangkan, definisinya apa epigenetik gitu ya. Jadi epigenetik langsung saya kasih siapanya aja. Jadi epigenetik adalah suatu alterasi atau suatu perubahan, sorry, epigenetic alteration di sini adalah mengubah ekspresi gen namun tidak langsung pada DNA-nya gitu ya. Jadi artinya tidak mengubah susunan nukleotide gitu ya. Jadi yang diubah bukan ATG, ATGC-nya nggak diubah, itu nggak ganti. Tapi yang ganti ada yang lain-lain selain itu. Jadi misalnya di sini ditambahin metilasi. Metilasi DNA ini akan berakibat RNA polimerase tidak bisa berikatan pada target. Nah, RNA polymerase atau RNA polimerase ini fungsinya adalah untuk mengekspresikan DNA menjadi mRNA, messenger RNA. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka tidak ada protein yang dihasilkan, gitu kan? Kalau proteinnya nggak dihasilkan, berarti ekspresinya tidak terjadi atau di dalam hal ini tidak terjadi suatu sintesa protein, gitu kan? Nah, si ETC bisa menyebabkan atau bisa melepaskan metilasi karena secara alami pun ada metilasi DNA. Nah, atau yang lain, si ETC ini dia juga bisa menyebabkan peningkatan dari non-coding RNA. Jadi di sini ingat lagi ke kelas 1 semester 1 kelas 1 semester 1 mengenai ekspresi gen yang kuliahnya memang membosankan karena saya yang ngasih ya. Kalau yang ngasih orang lain mungkin seru ya, tapi saya ngasihnya faktual. Nah, di sini alias membosankan. Nah, di sini itu yang terjadi RNA tidak selalu semuanya berubah menjadi atau semuanya digunakan untuk menghasilkan protein, gitu kan. Kadang-kadang RNA itu akan menjadi RNA saja. Nah, ini yang dinamakan non-coding RNA. Jadi tidak dikode, tidak ditranslasikan menjadi suatu bentuk protein. Nah, ini contohnya ada beberapa, ada micro RNA, singkat Mirna, ada small nucleating RNA, snRNA, ada yang lain-lain. Ya, satu lagi ya, apa ya? Lupa saya yang satunya. Nah, ini ada beberapa jenis ya di situ. Dan memang dia berfungsi untuk men-splicing, mendegradasi, memotong, ya, menghancurkan RNA, messenger RNA. Nah, kalau messenger RNA dihancurkan, tentunya atau juga bisa melalui akselerasi histon. Jadi dalam suatu DNA di sel kita ya, di sel eukariotik itu terbungkus, terpilin di suatu protein yang dinamakan histon. Selama dia terpilin, itu akan susah untuk diekspresikan. Kenapa? Karena dia begitu ketatnya ya. Jadi susah protein masuk. Terus gimana cara ekspresi? Harus dilonggarkan dulu, dilonggarkan, dibuka dulu, baru dia bisa berekspresi gitu kan ya, baru dia bisa berikatan dengan RNA polimerase. Nah, kalau misalnya di sini terjadi akselerasi, maka dia akan menurunkan menurunkan kemampuan dari molekul darah itu untuk terurai sehingga tidak terjadi suatu ekspresi dari dia, gitu ya. Terus berikutnya adalah mengenai sintesis hormon. Jadi di sini EDC bisa meningkatkan hormonnya. Ini akan memiliki efek kebalikan dari reseptor ini. Kalau misalnya hormonnya naik, maka efeknya harusnya lebih kuat gitu kan ya, karena hormonnya banyak gitu. Sehingga nanti dia efeknya lebih banyak, lebih kuat juga. Ini um, berkebalikan dengan maksudnya kalau ini reseptornya banyak, biasanya responnya atau efeknya lebih lemah gitu kan ya, karena dia banyak.
Tapi emang nggak selalu ya, jadi nggak selalu. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang kebalikannya terjadi tergantung jenis reseptor. Karena kadang-kadang dia butuh threshold ya, ada threshold baru dia muncul. Ada juga yang sedikit sudah muncul kayak gitu. Oke, terus yang berikutnya adalah hormon transport. Jadi ini termasuk transport ke dalam sel, transport keluar sel, gitu ya, atau mengatur. Ini kalau dicontohkan itu mengenai T3, T4 ya, iosin. Jadi dia juga akan mengatur transport ion apa molekul-molekul yang dibutuhkan untuk membuat hormon. Gitu ya. Jadi di sini dia mengatur transportnya bisa melalui ini endositosis ya. Jadi dia menghambat di pembentukan vesikel termasuk pengeluaran atau pemasukan dari hormon tersebut, atau dia menghambat di channelnya di kanan. Nah ini teori-teori transportasi dari molekul itu ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa istilah yang Anda harus paham. Ada syn-porter, ada anti-porter, gitu ya. Ada channel, ada calcium channel, ada ion channel, ada ion transport. Nah, ini seharusnya sudah mulai Anda kuasai istilah-istilah seperti itu. Ya, jadi sehingga waktu Anda bacakan itu akan lebih paham. Tujuannya itu buat biar Anda paham gitu ya. Jadi tujuannya itu bukan apa-apa. Gitu ya, bukan, oh biar nggak banyak jadi dokter, enggak gitu ya. Semuanya pengen jadi dokter, oke, saya setuju. Saya bukan dokter, tapi saya mendukung cita-cita Anda ya. Jadi itu. Jadi tujuannya biar Anda ngerti jadi dokter yang baik. Jadi di sini ya, jadi hormon transport itu. Lalu ada juga di hormon distribution atau circulation. Nah, dua terakhir ini yang ini nggak dibahas dalam 10, tapi yang 89 ini membahas tentang atma atau perjalanan obat ya, ibaratnya atau istilah ilmunya itu sama dengan perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi obat, ya apakah dia obatnya per oral atau disuntikkan atau patch ya, itu nanti akan melalui empat empat ini ya, empat tahapan. Pertama ada tahapan absorption atau absorpsi. Jadi obat itu akan diserap. Berikutnya dia akan melalui tahap distribution gitu ya. Dan ini yang dimaksud dengan bioavailabilitas tadi itu yang Anda jawab. Jadi dia mengenai jumlah atau kadar dari suatu hormon di dalam darah. Gitu kan ya. Nah, biasanya hormon-hormon itu dia punya sifat ataupun obat ya, dia punya sifat mungkin dia lipofilik, mungkin dia hidrofilik gitu kan ya, atau mungkin dia perlu proses yang lain. Jadi kadang-kadang si obat itu nanti akan masuk ke hepan untuk dimetabolisme sebelum berefek, jadi namanya first pass ya, first pass metabolism. Atau kadang-kadang pada saat mau dibuang itu baru dia masuk ke hepar, baru akan dibuang biar dijadikan lebih larut air. Nah, distribution di sini maksudnya membahas mengenai ini apa membahas mengenai bioavailabilitas distribusi itu. Nah, kadang-kadang molekul itu akan hormon itu akan berikatan dengan suatu molekul pembawa gitu kan ya. Karena misalnya kalau sifatnya lipofilik ya dia butuh karier gitu kan ya, dan si EDC bisa mempengaruhi itu ya, jadi dia bisa menurunkan jumlah serum binding protein sehingga banyak hormon yang tidak bisa terdistribusi dengan baik gitu kan ya misalnya. Jadi dia nggak bisa keluar masuk ke darah seenaknya misalnya, gara-gara ada EDC di sini. Nah, terus yang 9 itu mengenai clearance, dan itu proses yang berikutnya dari ATME. Jadi absorpsi, distribution, metabolisme, dan expression. Ini berkaitan dengan expression. Kenapa kok perlu di clearance? Ya biar nggak efek terus, ya bayangkan hormonnya ada terus, ya efeknya ada terus. Terus gimana caranya tubuh menurunkan atau menghentikan prosesnya? Ya dibuang atau dihancurkan atau di clearance tadi itu. Jadi dia bisa pengaruh di situ, dia bisa mempengaruhi degradasinya diturunkan sehingga aktif terus, akibatnya efeknya lebih lama. Seharusnya dia sudah selesai, belum selesai. Kayak gitu. Yang 10 nggak dibahas, tapi memang ini berkaitan dengan fate dari selnya atau nasib dari selnya. Pertama, dia bisa mengganggu di proliferasi sel. Jadi artinya selnya itu harusnya tak banyak, dia tidak tak banyak atau sebaliknya ya. Jadi ini lebih ke arah karsinogenik ya, karsinogen. Kalau misalnya dia proliferasinya terus-menerus, itu apalagi kalau terburu-buru, maka hasilnya pun jelek gitu kan. Hasil sel yang jelek itu apa? Ya nanti dia akan bermutasi gitu ya, dan akhirnya terjadi suatu penyakit karsinogen atau karsinogen. Itu baik. Oke, bagaimana nanti sedikit orangnya.
Jadi 104 sampai 595. Oke, nggak apa lanjut ya. Jadi ini tadi sudah benar, jadi saya nggak akan mengulang. Ini Anda juga sudah betul, ini sama. Terus menjadi juga sudah ya. Tadi saya bahas satu-satu di gambar tadi itu. Jadi nggak usah lagi. Ini ada tulisannya. Nanti saya kasih jurnal aslinya, silakan dibaca. Terus yang di learning objektif itu pun sudah Anda bahas ya. Jadi mengenai konsep hormon, mekanisme kerja hormon tadi sudah betul. Mengenai reseptor tadi juga sudah diberikan ya. Jadi reseptor adalah apa? Itu jadi sudah. Jadi mungkin nggak usah diulang ya, biar kita menghemat waktu. Terus mengenai berikutnya feedback. Nah, feedback mechanism ini yang tadi saya dibahas sedikit, tapi belum banyak. Jadi pertama mengenai feedback mechanism itu ada dua jenis feedback, ada feedback negatif, feedback positif. Jadi feedback negatif adalah suatu respon dari sel yang menurunkan efektornya, sebenarnya. Jadi efektornya yang akan dikembalikan. Jadi misalnya dia ada efek kedinginan, gitu kan ya. Jadi suatu feedback negatif itu berusaha memanaskan, gitu kan. Jadi dia akan berefek kebalikan dari efektor, jadi penyebab. Nah, sedangkan positif itu akan meningkatkan penyebabnya, gitu ya. Jadi artinya kalau feedback negatif dan positif itu. Sebentar ya. Apa sih? Baik, ya sudah lanjut. Ini sudah, jadi contohnya paling banyak memang di feedback negatif ya mengenai itu. Tapi di feedback positif itu biasanya hanya di prolaktin aja, gitu ya. Terus anatomi fisiologi pankreas yang sudah betul, sudah Anda jelaskan. Pankreas ini ada dua fungsi ya, dia ada memiliki fungsi di pencernaan, ya dua-duanya pencernaan sih sebenarnya. Tapi satunya fungsi eksokrин, satunya fungsi endokrin. Jadi di sini dia akan menghasilkan hormon-hormon atau menghasilkan senyawa-senyawa yang berperan dalam pencernaan makanan, gitu ya. Dan ini memang ada berkaitan dengan pH ya, misalnya itu nanti dia akan menghasilkan suatu um, basa gitu ya, sehingga dia tidak terjadi kerusakan pada duodenum atau pada usus, karena dari lambung nanti kan keluarnya itu asam kan, lambung itu ya harus dinetralkan. Itu salah satu peran dari pankreas. Nah, peran yang lain itu adalah untuk ya di pencernaan tadi itu ya, jadi dia juga memiliki enzim-enzim yang memecah protein ya, kayak triptase, lali tripinase ya, tripsinase, lali, lupa. Ya, itu nanti dibaca. Terus yang berikutnya itu mengenai fungsi endokrinnya. Dan ini juga Anda sudah jelaskan mengenai insulin glukagon. Lalu anatomi fisiologi negara paratiroid ini juga sudah ya, sudah Anda jelaskan dengan dengan baik mengenai jenis selnya. Jadi sudah juga ada prinsipal, ada oksifil, itu sudah betul. Lalu ini ada persarapannya. Jadi efeknya yang penting pada endokrin adalah keseimbangan kalsium darah. Jadi di sini nanti pada saat kalsium darah dia menurun, maka pH-nya akan meningkat. Dan ini juga salah satu contoh ya dari suatu feedback negatif. Jadi dia berusaha memperbaiki efektornya, yaitu decreasing blood kalsium. Jadi dia akan mengambil kalsium dari tulang, mencegah pengeluaran kalsium di urin yang sedang Anda praktikumkan ya. Jadi ternyata norma ini ada, dan juga akan menyebabkan intestinal absorption dari kalsium. Jadi itu yang perannya PTH. Dan ini berkebalikan dengan kalsitonin oleh steroid. Nah, hipotalamus, hipofise, anteroposterior, jadi hipotalamus di sini adalah suatu penghubung ya antara neurotransmitter dengan hormonal. Gitu. Jadi di sini nanti dia akan menerima dari neurotransmitter asetylkolin atau ini yang penting juga ya. Apa bedanya neurotransmitter dengan hormon? Itu juga nanti keluar biasanya kita tanyakan. Seperti itu. Nah, ini juga Anda jelaskan dengan baik tadi mengenai lokasinya, tadi sudah bagus. Lalu jenis-jenis hormonnya itu terpaksa Anda hafalkan. Jadi ini sudah ada tulisannya. Ada pH dan ini fasilitas baru. Jadi nanti penjelasan hipotalamus itu ada BHRH dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dibaca lagi karena waktunya habis ya. Jadi saya percepat terus saya kasihkan. Lalu berikutnya adalah tiroid dan HPT aktif ya. Berkaitan dengan HP aktif ya, itu membahas jalurnya antara hipotalamus dengan pituitari dengan organ yang jauh, jadi endokrin yang
yang di perifer ya. Jadi di sini kan yang di sentral dan perifer. Nah, ini cerita tentang gimana sih cara pengaturan misalnya hormon yang keluar dari tiroid gitu ya. Jadi ini juga sudah ada tulisannya, nanti bisa Anda baca. Ini keluar ujian UAB nanti ya, maksudnya dari file ini ya, itu ya saya gunakan untuk UAB. Jadi sebenarnya ini dari buku textbook mana aja bisa. Jadi Anda mempelajari konsep-konsep ini dari buku manapun, silakan, nggak usah pakai punya saya pun nggak masalah. Tapi intinya key pointnya yang harus Anda pahami gitu ya, yang Anda harus paparkan. Sama dengan adrenal, jadi untuk HPA atau adrenal di sini itu berkaitan dengan beberapa fungsi ya, termasuk fungsi aldosteron gitu ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi berkaitan dengan pengaturan cairan di dalam tubuh ya. Jadi di sini ada beberapa hormon yang akan keluar sesuai kebutuhan, yaitu apabila ada perubahan, ada stres misalnya atau ada perubahan di tekanan gitu. Seperti itu situ. Lalu yang terakhir mengenai HTG dan juga sudah itu utamanya mengenai FSH dan LH tadi saya juga juga jadi juga ada beberapa gambaran tapi memang tidak perlu apa ya yang masuk ke blog repro tadi mengenai siklus itu tadi nggak ada juga sih, tapi itu nggak usah ya, jadi nggak akan masuk ke siklus menstruasi, itu nggak akan diujikan. Namun kadar HPG itu mungkin tadi Anda jelaskan juga mengenai em, oh itu yang lainnya akromegaly tadi di atas ya di growth hormone, jadi enggak ya. Oke, itu aja mungkin. Baik, itu lalu terakhir, sorry, saya bilang itu terakhir. Ini jurnalnya yang tadi, jadi ini jurnalnya nanti saya berikan aja. Kalau misalnya Anda belum dapat, saya share di grup Anda. Jadi ini jurnal aslinya bisa dibaca sendiri. Sama aja yang saya jelaskan, cuma dia lebih mungkin lebih detail ya. Ada beberapa yang lebih detail. Itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin tidak ada. Mungkin nggak ada ya, saya capek ya, sama gitu ya. Sebelum saya lupa, saya share ke mahasiswa dulu. Kalau nggak gitu nanti lupa saya. Ini satu, terus yang dua. Oke, kalau ada revisi, Pak ini ya, Pak Pandu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih atas waktunya. Tolong dipelajari lagi. Memang nggak 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 gampang ya, kedokteran nggak gampang gitu ya. Jadi bukan pelajarannya nggak ada yang gampang, tapi kedokteran juga nggak gampang gitu ya. Jadi sangat digampangkan. Itu baik. eh, saya serahkan ke moderator untuk diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rio. Nah, kita akhiri Boleh. webinar kita pada sore hari ini dengan